Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Generasi Hijrah di kajian Ibnu Katsir ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah membahas tentang lengkap sampai ayat 7 tafsir Ibnu Katsir di Al-Fatihah ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan sampaikan tentang catatan dari si penulis, yaitu Ibnu Katsir itu sendiri, tentang kesimpulan atau catatan dari surat Al-Fatihah ini. Oke, sebelum lanjut, bagi Anda ikhwatul iman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasinya supaya biar tahu update terus ya untuk kajian Ibnu Katsirnya atau kajian-kajian yang ada di channel Generasi Hijrah ini ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut ya. Nah, untuk catatan. Yang pertama, surat yang terdiri dari 7 ayat ini mengandung pujian, pemuliaan, dan pengagungan bagi Allah Subhanahu wa taala melalui penyebutan Asmaul Husna miliknya. Disertai adanya sifat-sifat yang maha sempurna, juga mencakup penyebutan tempat kembali manusia, yaitu hari pembalasan. Selain itu, berisi bimbingan kepada para hambanya agar mereka memohon dan tunduk kepadanya serta melepaskan upaya dan kekuatan diri mereka untuk melanjutkan secara tulus ikhlas mengabdi kepadanya, mengesakan dan mensucikannya dari sekutu dan tandingan. Juga berisi bimbingan agar mereka memohon petunjuk kepadanya ke jalan yang lurus, sehingga ditetapkan bagi mereka untuk menyeberangi jalan yang tampak konkret pada hari kiamat kelak menuju ke surga di sisi para nabi, shodiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Surat Al-Fatihah ini juga mengandung targhib atau anjuran untuk mengerjakan amal soleh agar mereka dapat bergabung bersama orang-orang beramal soleh pada hari kiamat kelak, serta mengingatkan agar mereka tidak menempuh jalan kebatilan supaya mereka tidak digiring bersama penempuh jalan tersebut pada hari kiamat, yaitu mereka yang dimurkai atau tersesat. Selanjutnya nomor 2. Seusai membaca Al-Fatihah, disunahkan bagi seseorang untuk mengucapkan amin, seperti ucapan Yasin. Boleh juga mengucapkan amin dengan alif dibaca pendek. Kalau ini kan alifnya dibawa panjang ya, amin. Kalau ini amin, artinya adalah ya Allah kabulkanlah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi dari Wa'il bin Hujur, katanya aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lalu beliau mengucapkan amin dengan memanjangkan suaranya. Sedangkan menurut riwayat Abu Dawud dan beliau mengangkat suaranya, At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini diriwayatkan juga dari Ali, Ibnu Mas'ud, dan lain-lain. Idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin hatta yusma'a man yalihi minas soffi awal. Rawahu Abu Daud, Ibnu Majah, wa jada fihi
yuhtajju biha masjidu wa Daruqutni wa qala hada isnadu hasan. Dari Abu Hurairah katanya, apabila Rasulullah SAW membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka beliau mengucapkan amin ya, ini amin ya, panjang ya, amin, sehingga terdengar oleh orang-orang yang di belakangnya pada barisan pertama. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Ibnu Majah menambahkan jada ya, wajada fihi, dan Ibnu Majah menambahkan pada hadis tersebut dengan kalimat sehingga masjid bergetar karenanya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Az-Zarqutni yang mengatakan hadis ini berisnad hasan. Sahabat kami dan lain-lainnya mengatakan disunahkan juga mengucapkan amin bagi yang membacanya di luar sholat, dan lebih ditekankan bagi orang yang mengerjakan sholat, baik ketika munfarid sendiri maupun sebagai imam atau makmum, serta dalam keadaan apapun, berdasarkan hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza amana al-imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min danbi." Jika seorang imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Sesungguhnya barang siapa yang mengucapkan amin bertepatan dengan aminnya malaikat, maka akan diberikan ampunan baginya atas dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, jadi jika imam mengucapkan amin, kadang dalam kita sholat berjamaah itu makmum suka mendahului imam ya. Tunggu dulu ya, imam mengucapkan amin baru makmum ucapkan amin, seperti waladdallin. Nah, itu imam jangan dulu makmum jangan dulu amin, tapi tunggu dulu imam mengucapkan amin, amin. Nah, baru makmum mengucapkan amin itu ya. Menurut riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala ahadukum bis salat amin wal malaikatu bis sama'i amin fawafaqat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min danbi." Jika salah seorang di antara kalian mengucapkan amin di dalam sholat, dan malaikat di langit juga mengucapkan amin, lalu masing-masing ucapan amin dari keduanya saling bertepatan, maka akan diberikan ampunan baginya atas dosa-dosanya yang telah lalu. Gitu ya. Ada yang mengatakan, artinya barang siapa yang waktu ucapan aminnya bersamaan dengan amin yang diucapkan malaikat, ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya bersamaan dalam mengucapkannya, dan ada yang berpendapat bersamaan itu dalam hal keikhlasan. Nah, ini ada lagi yang pendapat ya, jadi maksudnya bertepatan dengan malaikat itu katanya si imam dan si makmum bertepatan baca aminnya. Ada juga yang berpendapat seperti itu ya. Oke, silakan kalian bisa komen ya tentang maksud bertepatan dengan malaikat. Apakah ketika imam mengucapkan amin, kemudian bersamaan dengan makmum juga mengucapkan aminnya, atau nunggu dulu imam mengucapkan amin baru makmum mengucapkan amin. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan hadis marfu. Nah, ini ada marfu tanda dua keterangan ini yang dhaif. Kita di mana ya keterangan yang dhaif? Oke, kita baca dulu keterangan. Dhaif didoifkan oleh Syekh Albani dalam Dhaif Abi Dawud 97 dan Dhaif Ibnu Majah. Yang mana ya keterangannya nggak ada di sini. Oke lah, kita yang nomor 2 aja ini. Marfu, apa itu marfu? Nah, kita lihat perkataan, perbuatan atau ikrar persetujuan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik sanad hadis itu bersambung atau terputus, dan baik yang menyadarkan hadis itu sahabat maupun yang lainnya. Penulis ya, ini menurut penulis.
Oke, mana barusan? Nah, dari Abu Musa bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala ya'nil imam walau dhallina faqulu amina yujibkumullah." Jika seorang imam telah membacakan waladhdallin, maka ucapkanlah amin, niscaya Allah mengabulkan permohonan kalian. Nah, ada ternyata ya riwayat hadis juga bahwa bacalah amin ketika imam setelah mengucapkan waladhdallin. Jadi boleh ya ketika ada yang berbarengan dengan imam atau nunggu imam mengatakan amin lalu makmum mengatakan amin, itu ya. Ada keterangannya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa makna amin itu adalah ya Allah perkenankanlah untuk kami. Para sahabat Imam Malik berpendapat seorang mana teh? Para sahabat Imam Malik berpendapat seorang imam tidak perlu mengucapkan amin, cukup makmum saja yang mengucapkannya berdasarkan pada hadis riwayat Imam Malik dari Sami, dari Abu Sholih, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda wa idza qala ya'nil imam waladhdallin faqulu amin, berarti sama yang di atas ya. Jika seorang imam telah membaca waladhdallin maka ucapkanlah amin gitu. Nah, ini mah katanya imam tidak perlu mengucapkan amin. Jadi boleh ya. Mereka juga menggunakan hadis dari Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, wa idza qara'a waladhdallin faqulu amin. Jika ia telah membaca waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Dan kami kemukakan di atas dalam hadis dalam muttafaq alaih. Idza amanal imam fa'aminu. Jika seorang imam telah mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Nah, ini juga ya. Jadi ada yang setelah imam, ada yang berbarengan dengan imam, ada imam tidak membaca, hanya makmum setelah imam membaca waladhdallin. Dan Rasulullah SAW sendiri mengucapkan amin ketika beliau selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Seperti tadi ketika pada keterangan pertama ya, ketika Rasulullah bergetar masjid sampai bergetar itu ya. Nah, itu kan Rasulullah membaca amin, berarti imam membaca amin. Silakan komen ya pendapat kalian bagaimana untuk dalam ketika sholat imam membacakan amin atau tidak membaca amin ketika setelah membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Oke. Udah ya? Oke, ini. Kita selesaikan ya untuk keterangan. Para sahabat kami telah berbeda pendapat mengenai jahar suara keras bagi makmum dalam mengucapkan amin. Dalam sholat jaharnya, kesimpulan zahar itu keras ya. Kesimpulan dari perbedaan pendapat itu bahwa jika seorang imam lupa mengucapkan amin, maka makmum harus serempak mengucapkannya dengan suara keras. Dan jika sang imam telah mengucapkan dalam suara keras, menurut pendapat yang baru menyatakan bahwa para makmum tidak mengucapkannya dengan suara keras. Tuh, jadi kalau pendapat ini mah imam mengucapkan amin dengan suara keras, makmum mengucapkan amin dengan suara keras itu jika imam lupa tidak membaca amin. Pendapat yang terakhir ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah. Nah, ini ada pendapat Abu Hanifah ya. Dan sebuah riwayat dari Imam Malik, karena amin itu merupakan salah satu bentuk zikir sehingga tidak perlu dikeraskan sebagaimana halnya zikir-zikir sholat lainnya. Sedangkan pendapat yang lama menyatakan bahwa para makmum juga perlu mengucapkannya dengan suara keras. Hal itu merupakan pendapat Imam Ahmad bin Hambal ya. Cek Imam Ahmad bin Hambal mah, kata Imam bin Hambal perlu katanya makmum juga membacanya dengan suara keras. Dan sebuah riwayat yang lain dari Imam Malik seperti yang telah disebutkan di atas berdasarkan hadis hatta yartajal masjidu, sehingga masjid bergetar karenanya. Karena ada ungkapan seperti otomatis itu dengan suara keras itu ya, bisa. Oke, selesai ya. Itu untuk pembahasan
tentang Al-Fatihah ya. Selesai sampai catatan-catatan. Nanti kita selanjutnya langsung bahas kita kaji tentang tafsir Ibnu Katsir Al-Baqarah. Oke, itu saja tentang catatan-catatan di tafsir Ibnu Katsir Al-Fatihah ini. Semoga bermanfaat jadi amal ibadah untuk kita semua dan ibadah kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih udah yang terus dukung channel ini, ikuti kajian ini, disukai videonya, kemudian di-subscribe channelnya. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam kesehatan selalu dan mendapatkan rezeki yang melimpah. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.